Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anissa Ramalia, di sini saya akan melakukan presentasi tentang penyakit gonore. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih gonore? Gonore adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang dapat menyebabkan infeksi pada uterus, serviks, anus, tenggorokan, atau bergantung bentuk kontak seks yang dilakukan. Dan meskipun jarang infeksi dan dapat menyebar di luar organ reproduksi lainnya. Etiologi: gonore disebabkan oleh Neisseria gonorrhea, kuman, kokus negatif, gram famili Neisseria tampak di dalam dan di luar leukosit polimorfenkuler atau neutrofil berukuran 0,6 sampai 1,5 UM, berbentuk diplococcus seperti biji kopi dengan sisi datar yang berhadap-hadapan dan mempunyai 3 lapis dinding sel, yaitu outer membran, membran periplasma, dan inner membran pada bagian terdalam. Kuman ini tidak motil dan tidak membentuk spora. Neisseria gonorrhea dapat dibiakkan dengan media Thayer-Martin pada suhu optimal 35-37 derajat Celcius dengan kadar CO2 5%. Kuman ini tidak tahan lama di udara bebas, cepat mati pada keadaan kering, tidak tahan suhu di atas 39 derajat Celcius, dan tidak tahan zat diinfektan. Afinitas kuman sangat baik pada mukosa yang dilapisi epitel silindris seperti pada vagina, atau epitel lapis gepeng yang belum berkembang atau immatur pada wanita prepubertas, sedangkan epitel transitional dan berlapis pipi lebih resisten terhadap kuman gonokokus ini. Kellogg melaporkan secara morfologik gonokokus terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2 yang mempunyai pili yang bersifat virulen, serta tipe 3 dan tipe 4 yang memiliki pili yang bersifat non-viruel. Pili akan melekat pada mukosa epitel dan akan menimbulkan reaksi radang. Hanya tipe 1 dan 2 yang patogen pada manusia. Epidemiologi: diperkirakan terdapat lebih dari 150 juta kasus gonore di dunia setiap tahunnya. Menurut Hakim 2009, insidensi gonore lebih tinggi di negara berkembang daripada negara maju. Namun, walaupun di Amerika Serikat insidensi menurun secara signifikan, tetapi masih ada 325.000 kasus baru ini di tahun 2006. Ram dan Rice 2012. Pada tahun 2011, sebanyak 39.179 kasus ditemukan di negara Uni Eropa, Bulgaria, Rep, Ceko, Denmark, Estonia, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Portugal, Romania, Spanyol, Swedia, dan Ukraina. Sepertiga 33% kasus gonore banyak terjadi pada laki-laki suka laki-laki atau LSL dan pada usia di bawah 25 tahun, Farcel et al. Menurut 2013. Terdapat peningkatan sebesar 19% dari tahun 2007 ke 2011. Pada tahun 2007, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat sebanyak 4.091 kasus IMS. Di Kota Denpasar pada tahun 2006 terdapat 3.488 kasus IMS, dan Kecamatan Denpasar Selatan adalah kecamatan di Denpasar dengan kasus IMS terbanyak. Dinas Kesehatan Kota Denpasar 2007. Selanjutnya, gonore dapat menyerang di bagian mata, tenggorokan, rasa sakit pada otot dan tulang sendi pada wanita, saluran telur, rahim, leher rahim, salur kencing, kelenjar kencing, dan kantung kencing, anus. Pada pria, penis, salur kencing, anus. Di mana gonore dapat menyerang? Di bagian mata, tenggorokan, tulang sendi, ini pada gambarnya. Lalu lanjut, ini contoh gonore pada manusia. Faktor resiko:
Cara penularan. Gonore dapat ditularkan melalui hubungan seks baik secara genital, oral, genital, dan anogenital. Gonore dapat ditularkan dari ibu hamil yang terinfeksi ke bayinya dalam proses persalinan yang manifestasinya dapat berupa infeksi pada mata yang dikenal dengan blenorrhea. Tanda dan gejala. Pada wanita, cairan keputihan yang tidak biasa, perdarahan yang tidak teratur, nyeri saat berkemih, nyeri panggul terutama saat hubungan seksual, bengkak dan bernanah baru timbul 2-10 hari setelah tertular. Rasa nyeri dan keluar nanah, nyeri ketika menelan makanan. Tanda dan gejala pada pria. Perih atau nyeri saat kencing, bengkak dan bernanah baru timbul setelah 2-10 hari setelah tertular. Ujung penis tampak merah dan bengkak, terdapat bercak nanah kuning kehijauan pada celana, biasanya pada saat bangun tidur pagi hari. Rasa nyeri dan keluar nanah pada anus, nyeri ketika menelan. Diagnosisnya, diagnosis gonore ditegakkan atas dasar anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium yang terdiri atas A. Sediaan langsung, yang kedua kultur biakan, yang ketiga pemeriksaan DNA, yang keempat tes beta lactamase, yang kelima tes Thomson. Penata laksanaan Cefixime 400 mg per oral dosis tunggal. Ini penata laksanaan obat yang diberikan. Dampak. Komplikasi terjadi bila pengobatan tidak segera dilakukan atau pengobatan sebelumnya tidak adekuat. Infeksi dapat menjalar ke uretra bagian belakang secara asendan. Pada pria dapat memberi gambaran klinis antara lain tisonitis, pariontritis, litristis, colitis, prostatitis, vesikulitis, funikulitis, dan epididymis cystis. Sedangkan pada wanita komplikasi yang dapat terjadi antara lain salpingitis, penyakit radang panggul, RPR, paruretis, dan barotlitis. Pencegahan. Parenteral safe sex dengan selalu menggunakan kondom untuk seks oral, vagina, dan anal untuk mencegah infeksi. Harus diingat untuk mengganti kondom untuk seks vagina setelah sebelumnya melakukan seks anal atau pantat. Tidak melakukan seks bebas, setia pada pasangan, dan terakhir menjalani pengobatan gonore dengan teratur. Terima kasih.